Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busra wa anzalana il kitabal mustabina huda wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Adatul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pimpinan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah Bapak Dr. Haji Imam Susanto Sayhu beserta seluruh jajaran Yayasan Al-Hamidiyah. Hadir pula pada hari ini Ketua Umum MUI Kota Depok Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum beserta Ibu dan seluruh jajaran pimpinan sivitas Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Pertama, saya minta maaf suara saya lagi drop, batuk udah seminggu. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap. Tadinya saya sudah membuat catatan tentang buku ini. Saya serahkan ke Pak Suma, katanya Bapak diminta bicara pengalaman ketika berjumpa saja dengan Pak Kiai Sayhu. Ya sudah, jadi saya tidak membaca catatan saya, hanya catatan kecil yang pada saat ini sedang kita bicarakan. Saya hanya ingin menambahkan dari Duriyat tadi Bapak Dr. Imam Susanto Sayhu, dari segi penglihatan saya, karena saya bersama-sama beliau, membersamai beliau dari tahun 87 sampai 95. 87 itu Al-Hamidiyah belum ada. Tapi saya diminta dengan Dr. Fahmi untuk selalu hadir dalam rapat-rapat termasuk rapat di Selipi di rumah Al-Maghfurlah dulu. Terus yang ketika sudah dekat mendirikan ini, mendekat bulan Juli, saya bilang kalau bisa kita rapatnya pindah di Depok. Waktu itu pinjam sekolah MI-nya almarhum Bapak Haji Yusuf yang ada di samping, itu ayahnya Saudara Abdul Syukur yang kebetulan sekarang ada acara di Adikro ya, nggak bisa hadir. Alhamdulillah Pak Kiai Sayhu dengan sangat telaten setiap rapat beliau hadir. Sebagai orang kedua Bapak Dr. Fahmi, tadi saya perkuat info dari Bapak Dr. Imam tadi, memang almarhum Bapak Dr. Fahmi Saifuddin ini sangat-sangat berperan di dalam awal proses pendirian pesantren Al-Hamidiyah ini. Dan beliau selalu bikin konsep. Kalau rapat itu sebelum rapat beliau datang duluan. Jadi kalau rapat jam 2 itu sebelum jam 2 beliau udah datang. Cuman kadang-kadang ada yang kurang. Gini, jadi orang baru 3 peserta rapat kita undang 15, baru 3 datang. Ayo kita mulai saja. Itu sangat disiplinnya Dr. Fahmi. Tapi beliau udah punya catatan tangan apa yang akan dibicarakan. Bahkan sampai konsep, kalau nggak salah sudah tertulis di buku itu, konsep 25 tahun. Jadi dari awal 5 tahun sampai 5 kali. Dari tahun 88 sampai 25 tahun ke depan. Yang terakhir itu tahun kelima adalah periode pengembangan kalau nggak salah.
Itu sudah dibukukan dan itu konsep dari Dr. Fahmi. Dan alhamdulillah dari beliau itu kita mendapatkan banyak masukan-masukan. Apalagi beliau dulu dari staf ahlinya Pak Azwar Anas ya. Sering keliling Indonesia ke pondok-pondok pesantren yang selalu kalau pulang bawa oleh-oleh buku dari pesantren yang dikunjungi. Dari Madura, dari Tepuireng, dari Cilacap ya. Dari pesantrennya Mbah Muslih ya, di Cilacap. Dari mana-mana selalu dikasihkan saya di meja di kantor di depan sana yang sekarang menjadi kantor Sanawiyah ya. Itu Pak Kiai Saihu kalau saya lihat sangat disiplin. Salah satunya tadi ketika rapat beliau selalu hadir. Yang saya ikuti adalah rapat untuk perencanaan pesantren Al-Hamidiyah. Kemudian kalau tadi dikatakan disiplin dalam sholat, iya, saya mengiyakan. Kenapa? Karena Pak Saihu kalau tidak pergi keluar kota, ketika beliau ada di rumah, beliau jadi imam, itu datangnya pasti duluan dan duduk langsung di pengimaman, di mihrab. Duduk di pengimaman. Sholat Jumat juga begitu. Kalau waktu awal-awal sholat Jumat kita belum ada masjid, sering-sering kita keluar dengan beberapa guru dan santri senior naik Hiace dulu. Punya mobil Hiace dulu. Ya itu santri-santri senior diajak sholat Jumat ke Masjid Al-Hasanah samping Bakti Yuda. Langganan beliau jadi imam juga di situ. Dan anak-anak santri nampaknya sengaja diajak untuk melihat bagaimana Pak Kiai Saihu bermasyarakat. Jadi sangat disiplin di dalam masalah sholat. Tadi itu memang betul-betul saya saksikan selama beliau ada di Al-Hamidiyah. Kemudian beliau sebagai pengajar sekaligus pembelajar seumur hidup. Sebagai pengajar, beliau walaupun tidak langsung ngajar di kelas ke anak-anak, beliau setiap malam Selasa, malam Rabu ya, Selasa malam Rabu ngaji beberapa kitab yang langka. Salah satunya adalah Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi, itu yang sudah jarang dikaji, yang dulu senantiasa menjadi jargonnya Gus Dur ya, Ahkamus Sultaniyah. Ahkamus Sultaniyah itu ada dua, ada Abu Ya'la dan ada Imam Mawardi, yang kita kaji Imam Mawardi. Nah termasuk santri senior yang ikut selain Priyatna, ini ada yang sekarang hadir Bapak Soheh Ali, ini Muhammad Soheh Ali. Ini juga salah satu santri senior yang ikut aktif ngaji kepada Pak Kiai Saihu. Jadi kalau Pak Kiai Saihu itu sudah janji Selasa malam Rabu ngaji, semua guru-guru kita ini ikut. Dan Pak Kiai Saihu tidak pernah istilahnya absen. Walaupun kurang sehat, beliau tetap ngaji, mengajar kita semua. Kecuali kalau keluar kota atau sedang sidang Robitoh Alam Islami di Mekah, ya sidang tahunan, itu kita libur. Tetapi di luar libur beliau selalu mengajar kita. Jadi yang ikut itu guru-guru dan santri senior. Ditambahkan lagi kitab yang dikaji, tadi salah satunya juga ada Butun Yawadin, ada lagi I'anatul Thalibin ya, yang sarah dari Fathul Mu'in, itu kalau nggak salah 6 jilid ya. Itu dibagikan gratis kepada semua peserta. Jadi semua kalau ngaji itu dibagi gratis oleh Al-Maghfurlah, tidak disuruh beli ya. Nah sebagai pembelajar ini Al-Maghfurlah sampai sudah usia di atas 70 itu masih rajin ngaji ke gurunya
itu ngambil dari dosen Libya. Yang saya ingat dulu yang rajin disuruh nganter ke Jakarta itu Bapak Wahyu Mudrik. Waktu itu ya karena beliau pandai nyetir mobil, jadi selalu mengantarkan beliau ke Jakarta ya. Kalau nggak salah ke Cikini, dulu ada LBPA zaman dulu namanya, sekarang Libya. Itu Pak Kiai Saiku berguru, ngaji dan bawa kitab, ngaji beneran. Ya saya belum pernah ikut pengajian di Cikini, tetapi saya tahu beliau hari ini berangkat ngaji. Itu luar biasa, sudah sepuh, sudah berusia lanjut, tapi tidak berhenti belajar baca kitab terutama. Kemudian Pak Kiai Saiku ini secara fisik saya lihat beliau itu selalu rapih berpakaian. Biasanya kalau pagi itu kan beliau ngaji ya, menghatamkan Al-Quran. Jadi beliau itu luar biasanya masih bisa ngaji pakai mushaf yang kecil itu. Orang nyebutnya Quran pojok itu ya, yang biasa buat anak-anak ngapal Al-Quran. Itu beliau masih bisa baca itu. Setelah ngaji, sholat duha, beliau keluar dari rumah yang sekarang kantor yayasan itu. Keluar dari situ kemudian jalan ke depan kantor, ke timur sampai ke depan kelas. Itu keliling setiap hari. Jadi selagi ada di sini beliau selalu keliling. Walaupun nggak ada apa-apa, beliau itu jalan aja, ngeliatin anak-anak belajar, ngeliatin guru ngajar, sesekali nengok ke pintu kelas, ngeliat situasi anak belajar. Dan kita sebagai orang-orang yang bekerja di Alhamidiyah, ketika ada Al-Maghfurlah jalan itu ya terasa diayomi. Jadi anak-anak pun juga begitu. Saya rasa dari sisi murid nanti akan bisa bicara bahwa Pak Kiai Saiku sangat wibawa ketika menjagain pesantren Al-Hamidiyah ini. Baik guru, karyawan, santri, kalau ada beliau tidak ada yang berani jingkrak-jingkrak. Walaupun istirahat, lari-lari kayak anak-anak sekarang ketebukan lari, mau olahraga, mau apa. Dulu nggak ada, nggak berani. Itu karena kewibawaan beliau. Nah, itu salah satu tampilan beliau. Ya, jadi tampilannya selalu baju koko. Kemudian kalau pagi nih ya pakai kain sarung yang sekarang kayak Prof Oman ini. Jadi pakai kain sarung, kemudian rapih lah tampilannya jalan. Demikian juga kalau sambutan-sambutan pidato selalu berpakaian sangat rapih. Dan ini yang kasat mata yang bisa dicontoh oleh semua kita, terutama oleh para santri. Kemudian juga Al-Maghfurlah Kiai Saiku ini terkenal orang menurut saya yang familiar. Familiar itu penuh bersahabat. Padahal kan beliau itu orangnya karismatik ya, berwibawa. Tapi kalau pidato saya masih ingat, saya pernah ditunjuk jadi ketua panitia milad Itihadul Muwallighin di sini. Waktu itu yang sebenarnya saya belum siap karena merasa masih anak muda. Wah, Itihadul Muwallighin kan banyak orang tua-tua. Ada siapa itu ya, Pak Ningram ya, almarhum yang baru meninggal kemarin. Pak Ningram itu juga sekretaris yang sangat dekat dengan Al-Maghfurlah. Kok tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua panitia? Apa mungkin karena di Al-Hamidiyah penyelenggaraannya, saya tidak tahu, tapi saya sebagai santri sami'na wa ata'na, walaupun awalnya grogi juga gitu. Mau itu tingkat nasional menghadirkan pengurus wilayah Itihadul Muwallighin seluruh Indonesia. Apa salah satu yang saya catat ketika beliau mengawali sambutannya, salah satu ucapannya, saya sangat senang sekali saudara-saudara hadir di tempat ini untuk
melaksanakan kegiatan Ittihadul Balighin. Kata-kata saya senang sekali sambil senyum Pak Kiai Saiku. Ini artinya tadi kalau dikatakan komunikatifnya, jadi membuka pembicaraan yang sangat familiar dengan para peserta. Kemudian bicara sedikit banyak kerja, itu kan kalau bahasa Inggrisnya sepi ing pamrih rame ing gawe. Tadi kata Dokter Imam tadi ya. Jadi beliau memang sedikit bicara. Kalau enggak kita yang mengawali, beliau tidak bicara. Sama saya saja juga begitu. Saya harus banyak mengawali bicara. Termasuk dulu yang mau bikin buku 70 tahun Pak Saiku, itu saya yang mengawali bicara dengan beliau yang sekarang di kantor AIC itu ya. Dulu kan itu lubang, itu lobi ya, kosong. Pak Kiai Saiku berdiri di situ. Saya bilang, Pak Kiai, alangkah baiknya kalau Pak Kiai Saiku ditulis dalam sebuah buku. Pak Kiai nggak ngomong apa-apa, cuma manggut-manggut aja. Ternyata seminggu kemudian Dr. Fahmi sudah membawa konsep kepanitiaan menulis buku itu. Waktu itu masih ada Profesor Kiai Mustafa Yakub ya. Ya alhamdulillah akhirnya terwujud. Tapi itu tadinya dari pembicaraan yang singkat dengan Pak Kiai Saiku, tidak banyak komen tetapi langsung dilaksanakan. Kemudian ada lagi Pak Kiai Saiku bersahabat bukan hanya kalangan internal saja. Kan beliau tokoh NU ya, tadi udah diceritakan Prof. Oman. Beliau ini adalah orang NU yang dari remaja ya, sepulang dari nyantri di Lasem, pulang ke Surabaya langsung aktif di NU tingkat ranting untuk kelurahan sampai tingkat kota praja. Kalau ini sekarang PC ya, pengurus cabang, sampai wilayah, sampai pusat, menjadi ketua PBNU, wakil dari Profesor Dr. Kiai Haji Idham Khalid waktu itu. Nah, Pak Kiai Saiku yang saya ikutin waktu itu, ada pertemuan bulanan lintas ormas Islam yang pernah saya ikuti. Ya waktu itu kebetulan saya ikut bawain tas beliau, diajak. Itu di rumah Kiai Saiful Maskur, putranya Kiai Maskur. Ya di rumah beliau, Kiai Maskur udah nggak ada ya, udah almarhum. Putranya di sana. Ternyata yang hadir itu dari lintas ormas. Ada dari Dewan Dakwah, ada Pak dulu Dr. Anwar Haryono ya. Kemudian ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Irsyad, dari berbagai macam ormas Islam. Itu mendiskusikan tentang masalah kenegaraan dan keumatan. Ini yang saya maksud, bahwa beliau ini bersahabat dengan siapa saja, terutama orang-orang ormas Islam. Itu kan lintas, jadi tidak hanya berteman di kalangan internal orang NU saja, tetapi juga keluar daripada NU. Kemudian ini saya rasa yang terakhir, Pak Kiai Saiku yang saya tahu waktu itu masih disegani oleh pemimpin-pemimpin Islam di dunia, artinya di luar negeri. Salah satu buktinya, waktu itu kalau ngirim anak alumni, salah satunya Kiai Rosid yang sekarang, Pak Adin Abdul Rahim, Fikri, Subhan dan lain sebagainya, kalau nggak salah ada 7 ya anak yang dikirim ke Irak, ke Jamiah Saddam Hussein, itu nggak pakai tes, tidak seperti anak-anak yang kita kirim ke Al-Azhar, ke Kairo. Alhamdulillah kita sudah banyak anak-anak kita yang lulusan Al-Azhar Kairo. Tapi Pak Kiai Saiku ke Irak itu hanya istilahnya kata belece. Yang penting ada tanda tangannya Pak Saiku, katanya udah langsung diterima. Jadi nggak usah ditanya, nggak usah dites seperti masuk perguruan tinggi yang lain. Artinya apa?
Pak Kiai Sehu dikenal sama Saddam Hussein, sama orang Irak. Ini kan salah satu contoh saja. Dan bukan hanya Kiai Rosyid saja, termasuk dulu Kiai Sufyan Yahya. Mungkin Prof. Oman kenal dengan Kiai Sufyan Yahya Bandung yang sempat jadi ketua PWNU Jawa Barat. Itu juga direkomendasikan oleh beliau, termasuk Kiai Ali Mustafa Yaakob. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak kelebihan-kelebihan Pak Kiai Sehu yang patut dicontoh oleh kita. Jadi kita tidak hanya bergaul secara internal di kalangan Nahdliyin saja, tetapi juga bergaul dengan lintas ormas Islam. Karena kalau kita ingin menjaga NKRI, maka kita mesti bersatu, semua umat Islam. Mudah-mudahan catatan singkat ini menjadi tambahan daripada perbincangan kita pada siang hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Mahfud.